Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia serta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Snoro LNG. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi kembali oleh Ustadz Amin Nur Bait. Melanjutkan kembali kajian mengenai fikih ilmu waris. Kali ini bagian kedua. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam. Materi barangkali bisa sekitar 1 jam, kemudian sisanya sampai menjelang jam 2 bisa kami jawab. Kemudian selama kajian berlangsung dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Khusus untuk jamaah akhwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka videonya. Setelah materi selesai, panitia akan memberikan kesempatan pada jamaah untuk bertanya, bisa melalui chat atau raise hand bila ada waktu. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan sesi kedua dari kajian pengantar fikih waris. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana teknis pembagian warisan, apa saja yang perlu diketahui berkaitan dengan teknis pembagian warisan. Pada pertemuan sebelumnya kita lebih membahas dari sisi prinsip, bagian prinsip yang perlu diketahui terkait perpindahan harta dari seseorang ke orang lain, dari seseorang kepada keluarganya terutama, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Dan berikutnya, ketika kita sudah paham tentang pengantar ilmu waris, terkait prinsip, bagian prinsipnya, kita akan bahas yang kedua, yaitu berkaitan dengan bagaimana teknis pembagiannya. Saya gunakan share screen agar lebih memudahkan bagi para jamaah dalam pembahasan ini. Yang pertama, warisan wajib dibagi. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya warisan wajib dibagi berdasarkan firman Allah Ta'ala, Faridatan minallah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Apakah bapak kalian ataukah anak kalian? Kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak memberikan manfaat kepada kalian. Pembagian warisan sebagaimana yang Allah sebutkan itu faridatan minallah, merupakan kewajiban dari Allah Ta'ala. Sehingga Allah sebut sebagai faridah, artinya kewajiban, ketetapan dari Allah, sehingga warisan harus dibagi. Dari kata faridah, maka para ulama menyebut ilmu warisan dengan ilmu faraid. Dari kata faridah ini, para ulama menyebut ilmu warisan dengan istilah ilmu faraid. Al-faraidu ini bentuk jamak dari kata faridatun. Bentuk jamak dari kata faridah, satu kewajiban. Berarti al-faraid adalah aneka kewajiban. Baik. Jadi warisan wajib dibagi, ini prinsip pertama ya. Warisan wajib dibagi. Kenapa wajib dibagi? Karena ada banyak pihak
yang berhak. Karena ada banyak pihak yang berhak. Sehingga tidak boleh salah satu pihak menguasai hak orang lain. Maka biasanya yang terjadi adalah ibu, seorang suami meninggal, lalu ada istrinya dan punya beberapa anak. Kemudian dia beralasan bagaimana? Ibu belum mati kok warisan sudah dibagi. Padahal ada sebagian di antara anaknya yang berharap agar segera mendapatkan warisan. Baik. Kemudian jika semua pihak yang berhak terhadap warisan itu merelakan untuk ditunda, hukumnya boleh. Karena bukan syarat bahwasanya warisan itu harus dilakukan segera. Tapi warisan harus dibagi. Ini hal yang wajib. Namun kalau semua pihak yang berhak merelakan ditunda, tidak masalah, boleh. Itu haknya. Termasuk misalnya semua pihak yang berhak, mereka merelakan untuk dikasihkan ke yang lain. Terus? Masih nyambung ya? Termasuk ketika semua pihak yang berhak merelakan untuk ditunda atau diwakafkan. Boleh nggak ini? Boleh. Atas nama mayit misalnya. Mereka semua merasa sudah berkecukupan, tidak ada yang membutuhkan. Lalu di antara mereka ada yang usul, gimana kalau tanah ini kita wakafkan saja atas nama bapak. Selama semua yang berhak merelakan hal itu, baik diwakafkan atau ditunda, hukumnya diperbolehkan. Karena kembali kepada kerelaan orang-orang yang berhak. Kembali kepada kerelaan pihak yang berhak. Baik. Kemudian berikutnya kita akan membahas membagi warisan sebelum mati. Bolehkah membagi warisan sebelum mati? Ada keterangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau ulama Syafi'iyah, mengatakan, "Idza qassama al-abu ma biyadihi baina auladihi." Apabila seorang bapak membagi hartanya kepada seluruh anaknya, fa in kana bi tariqin annahu mallaka kulla wahidin minhum syai'an ala jihatil hiba asy-syar'iyyah, kalau itu dilakukan dengan metode, dengan skema hibah, kalau itu dilakukan dengan skema hibah yang syar'i, yang memenuhi semua syarat hibah seperti ijab qabul, serah terima, kemudian adanya izin untuk menerima, dan masing-masing anak menerima apa yang sudah dihibahkan kepada mereka, dan itu dilakukan ketika orang tua masih dalam kondisi sehat, jaza dzalika, hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Baik. Sehingga menurut Al-Haytami rahimahullah, bahwa orang tua berhak untuk membagi seluruh hartanya kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal. Bahkan ketika dia masih sehat. Kamu saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih. Sudah selesai habis harta bapak. Diperbolehkan. Dan konsekuensinya, wa malaka kullum minhum ma biyadihi, dan masing-masing anak memiliki secara independen apa yang telah diberikan oleh bapaknya. La yusyarikuhu fihi ahadun min ikhwatihi, di mana saudaranya yang lain sudah tidak lagi memiliki sangkut paut pada objek itu. Wa man mata minhum, dan siapa di antara anak yang sudah meninggal, dia dikasih sebagaimana anak yang masih hidup, kemudian diserahkan kepada ahli warisnya. Jadi menurut Al-Haytami rahimahullah, misalnya ada A dan B,
dia punya banyak anak. Anggaplah misalnya ada 5 anak. Nah, PQRST. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Rumah. Ini kajian 3 lelaki, 2 perempuan. P meninggal dunia, tapi dia sudah punya anak 2, X dan Z. Kemudian A ingin membagi hartanya sebelum mati. Di posisi ini dia masih sehat. Maka boleh bagi A untuk membagikan ke semuanya dengan syarat adil sama rata. A memberikan hibah semua hartanya, dan ini syaratnya adalah harus adil sama rata. Laki dan perempuan sama. Laki dan perempuan sama. Lalu anak yang sudah meninggal tetap dikasihkan ke X dan Z yang merupakan keturunannya. Sehingga kalau ini dikasih 100, ini juga sama 100, ini 100, ini 100, berarti ini 50-50. Kok dibagi rata, Pak? Karena statusnya hibah. Statusnya sebagai hibah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi menurut Ahli Hitami, kalau yang dimaksud membagi waris sebelum mati itu adalah menghibahkan harta untuk seluruh anak dengan memenuhi syarat-syarat hibah yang syar'i, hukumnya sah. Dan hibah itu mengikat. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami melanjutkan, wa in kana dzalika bi tariqin, apabila itu dilakukan dengan metode annahu qassama bainahum min ghairi tamlikin syar'i, dibagi tapi tidak memindahkan hak milik, batil kal qismatu batilah, maka pembagian ini batal. Pembagian ini batal sehingga tidak berlaku. Fa idza mata kana jami'u ma yamlikuhu irsan li auladihi lidzakari mithlu hadzil unthayain. Apabila si bapak mati, maka hartanya menjadi milik para ahli warisnya, di mana anak perempuan, anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Contohnya gimana, Pak? Ada orang yang dia ngumpulin anaknya, kumpulkan semua anaknya. Lalu orang ini mengatakan, si A ini mengatakan kepada seluruh anaknya yang masih hidup, berarti Q sampai T. Anak-anakku, saya akan bagi seluruh hartaku. Kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Sudah selesai ya. Tapi nggak ada satupun yang diserahkan. Sertifikat tetap bapak pegang sampai bapak mati. Kalian baru boleh mendapatkannya setelah bapak mati. Maka ini hibah yang tidak sah. Ini hibah yang tidak sah dan tidak menjadi warisan. Dalam arti apa? Maksud saya adalah ketika hibah tidak sah, kembali kepada milik si bapak. Nah, saat bapak mati, maka jadi warisan bapak seluruhnya. Baik. Ini berkaitan dengan masalah keabsahan hibah. Jadi makna membagi warisan sebelum mati itu apa? Bagi waris sebelum mati, hakikatnya adalah hibah. Hakikatnya adalah menghibahkan harta kepada seluruh ahli waris, kepada seluruh anaknya, dan ini harus mengikuti aturan hibah. Sesuai aturan hibah. Harus sama rata, diserah terimakan, ada ijab qabul, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Berikutnya, menunda pembagian warisan. Atau ini tadi rinciannya ada 2 ya. Bagi waris sebelum mati, hakikatnya adalah hibah, sehingga harus sesuai dengan aturan hibah.
jika dibagi tapi tidak diserahkan. Tapi tidak diserahkan. Dalam arti hanya secara lisan, maka ini batal sebagai hibah. Dan selanjutnya menjadi warisan karena statusnya batal sebagai hibah. Baik. Bagi waris sebelum mati hakikatnya adalah hibah, sehingga harus sesuai dengan aturan hibah, dan bagian dari aturan hibah itu harus ada serah terima. Jika dibagi tapi tidak diserahkan, hanya secara lisan saja, maka batal sebagai hibah. Sehingga jika pemilik mati terus gimana? Maka jadi warisan. Dan kalau sudah jadi warisan, ya berlaku kaidah lidzakari mithlu hadzil unthayain, 2:1. Nah, Allahumma sayyiban tayyiban. Di sini hujan deras ya. Kita lanjutkan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah menunda pembagian warisan. Jika memungkinkan segera dibagi, maka tidak boleh ditunda agar tidak menahan hak orang lain. Jadi di sini kaitannya bagian ini, Pak. Menahan hak orang lain. Karena itu, jika ada salah satu ahli waris minta segera mendapatkan warisan, tidak boleh ditahan oleh ahli waris yang lain. Dalam kajian ilmu waris ada istilah munasakhat, yaitu warisan yang belum dibagi hingga ada ahli waris yang meninggal. Misalnya, dalam kasus ini tadi ya, dalam kasus ini, andaikan P ini belum mati, A meninggal duluan, sehingga yang berhak dapat warisan adalah seluruh anaknya, termasuk P. Lalu apa yang terjadi? Ketika A mati, berarti P dapat ya. Cuman warisan tidak segera dibagi sampai akhirnya P meninggal. Dan ketika P meninggal, ada anak-anaknya. Nah, kasus seperti ini disebut dengan kasus munasakhat. Warisan belum dibagi sampai ada salah satu anggota ahli waris yang meninggal. Kita lanjutkan. Keberadaan kasus munasakhat dalam pembahasan ilmu waris menunjukkan bahwa pembagian waris itu boleh ditunda asal tidak mendolimi ahli waris yang lain. Pembagian warisan boleh ditunda asal tidak mendolimi ahli waris yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah paham sampai di sini ya. Jadi kita dapat dua kesimpulan terkait membagi waris sebelum mati. Hukumnya jika maksudnya adalah hibah, boleh. Tapi kalau sifatnya hanya secara lisan, tapi tidak ada serah terima, batal. Dan nanti kembali kepada aturan wasiat, kembali kepada aturan warisan. Selanjutnya, bagian yang perlu diselesaikan sebelum pembagian waris. Penggunaan harta mayit. Di sini kita bicara harta mayit. Penggunaan harta milik mayit sebelum warisan. Ada beberapa macam. Yang pertama, untuk biaya pemakaman. Sehingga biaya pemakaman itu diambil sendiri dari hartanya mayit. Yang kedua, untuk melunasi utang bergadai. Jika mayit punya utang bergadai. Yang ketiga, untuk melunasi utang yang tidak tergadai. Baik utang sesama manusia maupun utang agama.
Utang agama ini contohnya apa? Contohnya bayar kafaroh. Contoh yang lain utang agama apa? Utang agama apa contohnya? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Kalau yang agak mahal ya dam. Bayar dam pada saat dia haji, tapi dia melakukan pelanggaran. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tunaikan wasiat yang kurang dari sepertiga. Kalau mayit pernah berwasiat, tunaikan dulu wasiatnya, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Allah berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusi nabiha audain." Bahwasanya pembagian warisan itu dilakukan setelah ditunaikannya wasiat dari mayit atau utang. Setelah ditunaikan wasiat atau utang. Baik. Ini berkaitan dengan penggunaan harta mayit sebelum pembagian warisan. Sehingga Anda bisa lihat hierarkinya ya. Yang pertama adalah biaya pemakaman. Itu tidak dari hasil sumbangan, tapi dari hasil pribadi mayit. Yang kedua, melunasi utang dia masa silam yang bergadai. Yang ketiga, melunasi utang yang tidak bergadai. Utang zakat juga bisa. Kemudian jika mayit pernah berwasiat, maka boleh ditunaikan dan maksimal hanya sepertiga. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan beralih ke syarat pembagian warisan. Ada beberapa syarat di mana boleh dilakukan bagi waris. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka bagi waris belum boleh dilaksanakan. Apa saja itu? 1. Kematian pemberi warisan. Jadi orang yang memiliki harta bisa dipastikan beliau sudah mati. Baik kematian yang hakiki maupun kematian secara hukmi. Kematian hakiki gimana? Ya orang mati yang kita sholati, kadang kita ikut memakamkan dan seterusnya. Kematian hakiki. Kalau kematian hukmi, kematian karena vonis. Ini karena vonis. Divonis mati, padahal aslinya belum tentu mati. Kematian semacam ini yang sebabnya adalah karena vonis, padahal dia belum mati, ini disebut dengan kematian hukmi. Loh kok bisa Pak orangnya masih hidup? Orangnya nggak ada di tempat. Kasus kematian hukmi ini orangnya tidak ada di tempat. Saya ulang ya. Kematian ada dua, ada hakiki. Nah ini ada bukti jenazah. Ada bukti jenazah. Yang kedua kematian hukmi. Ini berlaku untuk orang hilang. Berlaku untuk orang hilang. Tapi karena lama tidak ditemukan, dihukumi mati. Dihukumi mati oleh hakim. Nah itulah yang dimaksud dengan kematian hukmi. Jadi dia nggak jelas orangnya di mana, tapi oleh hakim dihukumi mati. Sehingga dia dihukumi mati karena kebijakan hakim. Wallahu a'lam. Oleh hakim. Baik. Yang kedua, hidupnya ahli waris setelah wafatnya pemberi warisan meskipun sesaat. Karena kita harus tahu jalurnya. Misalnya satu keluarga, suami, istri, dan anak. Terjadi kecelakaan. Lalu suami mati. Kemudian setelah itu istrinya, baru setelah itu anak-anaknya. Maka di situ hubungan sebab warisannya ketemu. Berarti suami dulu mati waktu itu, istri sebagai ibu ya, berhak mendapatkan jatah. Kemudian mati. Nah, maka nanti diberikan kepada saudara-saudaranya ibu. Yang ketiga, diketahui adanya hubungan sebab pewarisan.
Dan hubungan sebab pewarisan itu ada 4 di sini ya. Pertama, karena nasab, seperti orang tua, anak, kakek, nenek, dan seterusnya. Yang kedua, dengan sebab pernikahan, seperti suami dan istri. Yang ketiga, karena kekerabatan, seperti saudara, paman. Yang keempat, karena al-wala, pembebasan budak, seperti Barirah dengan Aisyah radhiyallahu anha, di mana budak Barirah ingin merdeka dan dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ini yang perlu dipastikan ya. Jadi ahli waris masih hidup di saat pemberi warisan meninggal dunia. Kemudian ada beberapa penghalang warisan. Kenapa orang itu tidak berhak dapat warisan? Ada sebagian penghalangnya. Di antaranya adalah penghalang karena sifat. Mawani'ul irthi, yang menggugurkan hak waris. Contohnya apa saja, Pak? Beda agama, beda status, yang satu budak, yang satu merdeka. Yang ketiga, pembunuhan. Kalau 3 ini terjadi pada kaum muslimin, maka terlarang baginya untuk mendapatkan warisan dari kaum muslimin. Kemudian penghalang warisan jenis yang kedua adalah penghalang keberadaan ahli waris lain yang lebih kuat. Misalnya, karena ada anak, maka saudara-saudara mayit tertutup oleh anak laki-laki. Karena ada bapak, maka saudara-saudara mayit terhalangi. Nah, keberadaan ahli waris lain yang lebih kuat yang bisa menghalangi itu ada 2. Ada menghalang total, yang disebut dengan hijab hurman. Gara-gara ada bapak, saudara nggak dapat. Karena ada anak, saudara-saudara nggak dapat. Maka status saudara dan anak di sini sebagai hijab hurman. Ada terhalang tapi sebagian, sehingga tidak semuanya. Contohnya suami. Contohnya adalah suami. Ketika seorang suami, Masya Allah, saya salah pulpennya. Jadi pada saat seorang suami istrinya meninggal dunia, di situ kan ada 2 kondisi ya. Kalau istrinya punya anak, maka suami dapat 1/4. Kalau tidak punya anak, suami kalau istrinya punya anak, maka kalau suami punya anak, istri dapat 1/4. Kalau tidak punya anak, kebalik ini. Ini 1/8. Kalau tidak punya anak, 1/4. Terjadilah hijab nukson, dari jatah yang besar ke yang kecil. Istri, jika ada anak, maka suaminya dapat 1/4. Kalau tidak ada anak, dapat 1/8. Terjadilah hijab nukson. Dia lebih kecil dari sebelumnya. Contoh yang lain hijab nukson, Pak. Ibu itu bisa dapat 1/3 kalau mayit tidak punya anak dan saudara mayit cuma 1. Tapi berubah jadi 1/6 kalau mayit punya anak dan saudara mayit lebih dari 1. Semua itu contoh hijab nukson. Selanjutnya, cara mendapatkan warisan. Cara mendapatkan warisan itu ada 2 jatah. Pertama, mendapatkan warisan dengan jatah tertentu. Jatah tertentu itu contohnya apa? Ya, misalnya tadi ada angka 1/3, ya, kemudian setengah, 1/6, dan seterusnya. Di sini
adalah mendapatkan warisan dengan jatah tertentu, di mana jatah warisannya itu sesuai dengan kesepakatan waktu dia bekerja. Yang kedua, cara mendapatkan warisan dari sisa yang disebut dengan muasib atau asib, yaitu dia tidak ditetapkan jatahnya, tapi ketika masih ada sisa diambil semuanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul faraida bi ahliha." Berikan jatah faraid kepada yang berhak. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Kalau masih ada sisa, maka itu milik lelaki. Milik lelaki yang paling dekat dengan mayit. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Lalu hubungan mayit dengan ahli waris. Baik, sebelumnya sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kalau saya terus-terusan dan tidak banyak jamaah barangkali kesulitan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, ada yang bingung? Dari materi sih sepertinya kalau pertanyaan masih nggak berkaitan dengan yang dijelaskan sih, Ustaz, lebih ke arah yang lain. Pertanyaan di chat sudah ada. Pak mau dibacakan pertanyaan dulu atau lanjut dulu, Ustaz? Kita lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Ada hujan cukup deras di sini. Suara masuk nggak, Pak? Suara hujan? Masuk, Ustaz. Masuk ya. Tapi nggak ganggu insya Allah. Hah? Cukup jelas. Ustaz. Jelas ya, Ustaz. Baik, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu hubungan mayit dengan ahli waris. Hubungan mayit dengan ahli waris. Ada 4 usul. Usul itu semua yang ada di atas mayit. Bapak, kakek, nenek, bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kedua adalah furu'. Furu' itu ke bawah. Anak, cucu, setelah cucu apa? Cicit, budek-budek, gantung siwur, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, hawashi. Hawashi adalah cabang dari usul, yaitu saudara, kemudian paman dari ayah yang berada di kanan kiri kita. Yang keempat, dzawil arham. Dari dzawil arham adalah, coba perhatikan ini, semua lelaki yang punya hubungan dengan mayit namun dipisah oleh keberadaan seorang wanita, seperti ayahnya ibu atau putra dari anak perempuan. Nah, dzawil arham ini tidak diperbolehkan. Sehingga misalnya ya, dari si A. Oh, baik. Saya belum share screen dari tadi. Baik, misalnya si A. Si A memiliki ayah. Kemudian beliau juga memiliki ibu. Ini nulisnya nggak enak jadi. Harus di tengah ya. Jadi si A ada ayah, ada ibu. Ini punya ibu. Ayah punya ibu juga. Berarti nenek ya, neneknya si A. Baik. Kemudian ibu ini punya kakek, punya ayah. Dia punya ayah. Di sini dzawil arham yang mana? Ibu ini dzawil arham, nenek dari bapak, dzawil arham. Atau bapak dari ibu, ibu plus bapak. Ibu dapat, tapi bapak dari ibu nggak dapat. Posisinya sebagai dzawil arham. Keluarga mayit, tapi dia tidak mendapatkan warisan. Kita lanjutkan. Berikutnya asobah. Asobah ini macam-macam jemaah. Ada bisa jadi asobah sendiri, yaitu laki-laki yang dekat dengan mayit, anak atau bapak atau saudara laki-laki. Ada asobah bil ghair, yaitu asobah yang diangkat oleh
eh, oleh teman-teman sesamanya. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari sebapak. Ketika bersama dengan lelaki yang sepadan dengannya. Asobah ma'al ghair adalah saudari kandung atau saudari sebapak dengan anak perempuan. Seperti ini memang agak rumit ya untuk dihafal. Kalaupun Anda tidak paham istilah, nggak jadi masalah. Tapi yang penting punya pengantarnya. Sehingga kalaupun bagian itu saya tidak ngerti, mungkin Anda sisihkan dulu, meskipun Anda terima, tapi Anda sudah punya pengantarnya. Oh, intinya asobah itu ada banyak ragam. Baik, nah ini tahapan pembagian warisan. Pertama adalah kumpulkan semua anggota keluarga mayit. Yang kedua, coret yang mahjub, yang tertutup. Yang ketiga, tentukan jatah masing-masing. Yang keempat, jika ada sisa, berikan ke asib yang memiliki asobah. Yang kelima, jika tidak genap, lakukan penyesuaian. Nah, insya Allah cukup mudah ya dengan teori ini. Baik, mungkin nanti kita bisa sedikit praktek ya, agar kita bisa mengetahui bagaimana teknis pembagian warisan ini. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, di chat sebenarnya udah banyak pertanyaan. Sebentar, saya tak izin sebentar. Oh, ya. Baik Pak, kita coba mulai. Ya, Ustaz, di chat ini sudah ada pertanyaan, tapi sudah mulai kehitung-hitungan nih kayaknya Ustaz. Saya coba bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang suami meninggal dunia dan masih mempunyai ayah dan ibu, satu adik laki-laki dan 2 adik perempuan, serta mempunyai 1 istri dengan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Perusahaan tempat suami bekerja memberikan uang pesangon dan penghargaan masa kerja, serta uang BPJS dan pertanggungan asuransi yang selama ini preminya dibayarkan oleh perusahaan. Apakah harta-harta ini termasuk harta waris? Karena ada yang bilang ini bukan harta waris karena belum dimiliki mayat ketika masih hidup. Nah, jika bukan waris, ini jadi haknya siapa? Dan jika waris, bagaimana perhitungannya? Baik, saya bukakan buku ini ya. Di buku Pengantar Ilmu Waris, saya menyebutkan tentang batasan harta warisan. Baik, sebentar. Nah, di sini ada beberapa bentuk harta, apakah itu termasuk warisan ataukah tidak? Ada di halaman 134. Ada rinciannya. Yang pertama untuk uang pensiun. Uang pensiun. Saya ringkaskan saja. Ini saya ambilkan dari sebuah paper yang ditulis oleh Dr. Hisamuddin Affana, hafizahullah ta'ala. Beliau mufti dan faqih dari Palestina. Saat ini mengajar fikih dan usul fikih di Universitas Al-Quds. Beliau menyelesaikan doktor di Fakultas Syariah Ummul Qura di Mekah. Kata beliau, uang pensiunan itu ada 2. Pertama, uang pensiunan yang diberikan sekali ketika selesai masa pengabdian. Bahasa lainnya uang pesangon. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mukafa'atu nihayatil khidmah. Masa
uang pensiun yang diberikan setelah selesai masa pengabdian. Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan tentang status uang pesangon yang diberikan sekali ketika usai masa pengabdian, terutama ketika orangnya meninggal saat masih aktif bekerja. Wa idza tuwfiyal muwaddaf wa huwa ala ra'si amalihi fayajri ala mukafaati nihayatil khidmah taqsimul mirath as-sar'i. Apabila ada seorang pegawai yang meninggal sementara dia masih aktif, kemudian dikasih uang pesangon, maka status uang pesangon ini menjadi warisan sesuai yang harus dibagi sesuai dengan syariat. Masuk dalam perhitungan warisan karena uang pesangon ini diberikan kepada pegawai setelah usai masa pengabdian, termasuk pengabdian berakhir karena kematian. Jadi usai masa pengabdian kan ada dua kemungkinan ya. Dia masuk usia pensiun atau meninggal sebelum pensiun. Uang itu dikasih. Dan beliau masukkan sebagai warisan karena hakikatnya itu potongan gaji yang disimpan oleh perusahaan dan nanti baru akan dikasihkan setelah orangnya selesai masa kerja. Makanya dia masuk sebagai harta yang dimiliki oleh mayit sebelum meninggal dunia. Yang kedua, pensiunan bulanan. Pensiunan bulanan atau ar-ratib at-taqaudi yang diberikan kepada ahli waris sebagai terusan. Misalnya suami meninggal, maka terusannya diberikan kepada istri atau anak misalnya. Untuk uang pensiunan bulanan diberikan perusahaan kepada pensiunan karyawan setiap bulan. Dan jika yang bersangkutan meninggal, pensiunan ini dilanjutkan untuk keluarga yang ditinggal. Apakah ini masuk warisan? Jawabannya tidak. Tapi ini diberikan sesuai dengan sasaran yang telah diatur oleh lembaga yang menanganinya. Pensiunan terusan itu dikasihkan ke siapa? Ke istri, maka istri yang dapat. Dan Dr. Hisamuddin Afana mengatakan, warajih min aqwali ahli ilmi al-mu'asirin anna ratib at-taqaudi laisa irthan. Pendapat yang benar di kalangan pendapat ulama mu'asirin, pendapat ulama kontemporer, bahwa uang pensiunan terusan itu bukan warisan. Tapi dia disalurkan hasaba nizamil jihah, sesuai dengan aturan yang berlaku, dari pihak yang menyelenggarakannya. Baik, insya Allah cukup dipahami di sini ya. Kemudian santunan asuransi. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi sosial, seperti asuransi kematian untuk pensiunan PNS. Santunan asuransi ini diberikan kepada ahli waris sesuai yang ditetapkan oleh lembaga negara yang menanganinya, sehingga tidak masuk dalam kategori warisan. Di sini Dr. Hisamuddin mengutip keterangan Dr. Nuh Salman bahwa ad-dhiman al-ijtimai, asuransi sosial, itu diserahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Walaysa kama yuza'ul mirath, sehingga tidak dibagi sebagaimana pembagian warisan. Nah, undang-undangnya gimana mengatur? Santunan asuransi ini diberikan ke keluarga inti. Berarti hanya keluarga inti yang berhak dapat. Selain keluarga inti tidak berhak untuk dapat. Wallahu alam. Itu beberapa yang bisa kita sebutkan terkait masalah uang yang muncul karena kematian. Ya. Ustaz, di bawahnya itu ada lanjutan pertanyaan, Ustaz. Bagaimana jika suami telah menuliskan wasiat di mana harta di atas diberikan semua kepada istri dan anak-anaknya karena keluarga suami sudah mapan dan kaya, sedang istri masih memiliki anak-anak yang masih kecil. Kemudian apakah uang sumbangan kedukaan dari kerabat yang diberikan kepada istri atau anak mayit merupakan harta waris juga, Ustaz? Uang duka yang diberikan kepada para pentakziah itu bukan warisan. Dan dia diserahkan kepada keluarga sesuai dengan tujuan yang berlaku menurut urf di masyarakat. Menurut urf di masyarakat, uang duka ini siapa yang memilikinya? Keluarga inti, anak dan istri.
Berarti saudara-saudara mayit nggak dapat. Baik, itu berkaitan dengan uang duka. Kemudian, dari daftar yang tadi kita sebutkan, yang masuk warisan adalah pesangon dari perusahaan. Dengan alasan pesangon ini sebenarnya adalah potongan gaji yang diambil dari harta mayit ketika dia masih aktif bekerja, kemudian disimpan dan nanti akan disalurkan atau diberikan kepada keluarga. Nah, ini beda dengan santunan perusahaan. Kalau santunan nggak masuk warisan, kalau pesangon masuk warisan. Nah, sekarang boleh nggak mayit berwasiat agar itu diberikan hanya kepada anak dan istrinya saja? Jawabannya tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Karena Nabi SAW mengatakan la wasiyata li warithin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Silahkan dibagi sesuai dengan neraca pembagian yang adil. Dan masalah misalnya saudara mayit menyerahkan kembali, saya tidak minta, ini tolong kamu saja yang bawa untuk anak-anak yatim, keponakan dia. Insya Allah itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ayah teman saya meninggal dalam kondisi Nasrani. Saat itu teman saya juga masih Nasrani. Namun warisannya belum dibagi sampai saat ini. Yang dia tahu, dia seharusnya tidak mendapatkan warisan keluarga. Lalu kalau nanti dia mendapat warisan, saat bagi waris, bagaimana baiknya ya Ustaz? Apakah boleh diterima atau bagaimana? Atau disebut? Yang kami pahami, wallahu a'lam, karena saat ayahnya meninggal dia masih kafir. Saat ayahnya meninggal dia masih kafir, maka dia berhak dapat warisan ayahnya. Sehingga acuannya itu ya, kesamaan agama saat salah satu di antara keluarga ini meninggal. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, ayahnya masih kafir, ya dia tidak berhak dapat warisan. Karena itu sebenarnya beliau ini dapat warisan, anak ini dapat warisan, tapi belum dikasihkan. Nunggu sekian lama sampai sekarang belum dikasih. Artinya dia punya harta di situ dan nanti akan dikasihkan oleh saudara-saudaranya sesuai dengan waktu tertentu. Insya Allah tidak masalah, ketika dikasih boleh untuk diterima. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaan, Ustaz. Jika orang tua ketika masih hidup punya harta berupa beberapa rumah atau properti, lalu berucap akan menghibahkan masing-masing satu untuk anaknya, apakah bisa dibagi langsung saja per unit properti atau harus ditaksir dulu nilai keseluruhan baru dibagi rata? Terima kasih. Kalau yang sifatnya tidak liquid seperti ini ya, karena dia bentuknya properti, memang agak rumit. Jika mau ideal, semuanya ditaksir. Sehingga ketemu nilai, ini nilainya sekian, 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 karena nggak seragam, lalu orang tua ngasih. Fisiknya tetap, si A dapat satu, si B dapat yang kedua, si C dapat yang ketiga, si D dapat yang keempat. Nah, yang merasa lebih mahal, nyusui. Ganti sisanya ke saudaranya. Kalau orang tua mau seperti itu silahkan. Sehingga misalnya rumahnya si A harganya 1M, rumahnya si B harganya misalnya berapa? 900 juta. Rumahnya si C harganya 800 juta. Rumahnya si D harganya tinggal 500 juta. Nah, jadinya kan nggak seragam. Si D ini paling murah. Di kampung dia rumahnya. Maka yang dapat mahal-mahal tadi harus ganti karena si D ini dikasih yang paling murah. Nah, orang tua bisa menentukan nilai harga itu untuk membagi ke seluruh anak-anaknya. Berarti kamu harus bayari adikmu sekian, kamu harus bayari kakakmu sekian. Seperti itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan lagi. Bagaimana pembagian waris dari almarhum kakek dengan kondisi sebagai berikut? Kakek wafat dan nenek wafat. Anak per satu laki-laki wafat. Masih ada istri dan tiga anak di mana terdiri dari 2 laki-laki dan 1 wanita. Anak kedua perempuan wafat, suami wafat. Masih ada 1 anak lelaki. Anak ketiga laki-laki wafat. Masih ada
istri dan 1 anak perempuan, tetapi ibunya sudah menikah dengan non-muslim. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang penting untuk kami ketahui adalah wafatnya yang mana duluan ini. Karena dalam kasus munasakhat seperti yang tadi kita singgung ya, ada warisan yang tertunda pembagiannya sampai ada ahli waris yang wafat. Nah, sehingga kan kita perlu tahu ini yang wafat duluan siapa. Karena semuanya wafat. Kalau tidak diketahui, sulit bagi kita untuk menurunkan. Karena kalau orangnya masih hidup berarti nggak ada warisan. Kalau orangnya masih hidup berarti dia belum meninggalkan warisan. Mungkin nanti bisa dilengkapi ya. Ya, baik, Ustaz. Lanjut ke yang lain. Assalamualaikum, Ustaz. Paman saya meninggal dunia dan beliau tidak memiliki anak dan istri. Beliau sudah tidak ada orang tua. Ada 1 orang kakak perempuan dan adik laki-laki, tetapi sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan 2 keponakan perempuan. Beliau meninggalkan 1 unit rumah dan ada uang cash bagian waris dari adik laki-lakinya yang meninggal terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pembagian harta waris paman saya? Masya Allah, baik. Coba ini saya tuliskan dengan menggunakan bagan ya. Saat paman meninggal, tidak ada anak istri, tidak ada orang tua, saudaranya sudah meninggal lebih dulu. Kalau meninggal lebih dulu berarti nggak usah disebut. Yang ada 2 keponakan perempuan, hanya tinggal itu ya. 2 keponakan perempuan ini dari saudara, tapi sama saja statusnya. Ada 1 orang kakak, Ustaz. Sehingga di sini kalau boleh saya gambar ya, A ini adalah paman. Oh baik. Paman, orang tuanya tidak saya tulis karena sudah meninggal lebih dulu. Kemudian di sini ada penghubungnya. Penghubungnya B, ini saudara paman. Kakak. Kemudian B ini punya 2 anak perempuan. Misalnya X dan Y, dua-duanya perempuan. B meninggal lebih dulu. Ini sekarang paman meninggal. Paman meninggal belakangan. Subhanallah. A meninggal belakangan. Baik, saya kasih warna kuning, meninggal belakangan ya. Baik. Di sini ada 2 wanita. Apakah dia dapat warisan? 2 wanita ini bukan ahli waris. 2 wanita ini bukan ahli waris. Loh kok bisa? Statusnya adalah dzawil arham. Statusnya dzawil arham. Wanita yang terlompati hubungannya dengan mayit oleh seseorang sehingga tidak langsung, atau laki-laki yang dipisahkan oleh wanita, itu statusnya dzawil arham. Sehingga di sini Y dan X adalah dzawil arham. Dan dari kasus yang tadi disebutkan oleh penanya, di situ sama sekali tidak ada ahli waris. Saudaranya sudah meninggal, bapak ibunya meninggal, dia nggak punya anak istri. Adanya keponakan. Nah, keponakan perempuan. Andaikan ini laki-laki, jadi ahli waris. Tapi keponakannya perempuan. Berarti tidak ada ahli waris. Tidak ada ahli waris. Nah, kalau tidak ada ahli waris gimana? Apakah warisan boleh diberikan ke dzawil arham? Ulama beda pendapat. Dan pendapat yang kuat diberikan ke dzawil arham. Sehingga hartanya si A nanti jadi milik 2 saudari perempuan ini, 2 wanita yang saling bersaudara ini, sebagai warisan dari A, karena A tidak punya ahli waris, dan dibagi rata. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ya. Oh, tadi ada urutannya, Ustaz. Maaf. Melengkapi yang di atas tadi, yang wafat di luar tuh kakek,
terus lanjut anak ketiga, terus nenek dan anak kedua, Pak Ustadz. Jadi yang terakhir meninggal anak pertama. Kakek, lalu anak ketiga, kemudian nenek, kemudian anak kedua, lalu yang terakhir meninggal anak pertama. Sekarang saya urutkan ya. Itu tadi ya pertanyaan yang awal yang waktu Ustadz nanya. Baik. Baik. Di sini saya urutkan ya. Ada A, B. Ini kakek nenek penanya. Ya. Punya 3 anak. A, B ini punya 3 anak. Belum muncul di layar, Ustaz. Sesuai urutan ya. Ya. P, Q, R. Ya. A meninggal pertama, ini 1, lalu R meninggal 2. Setelah R siapa tadi? Setelah meninggal. Tadi setelah R lanjut anak ketiga, kemudian setelah itu nenek, baru setelah itu anak kedua, yang terakhir anak pertama. Ya, kemudian berikutnya adalah nenek meninggal, ini yang ketiga. Lalu anak kedua, yang paling awet anak pertama ya, penangan. Nah, ini baru meninggal yang kelima. Baik. Terus bagaimana cara perhitungan warisannya? Cara perhitungan warisan inilah yang kami sebut tadi, munasakhat. Warisan belum dibagi sampai para ahli waris sudah pada meninggal. Ya, maka ini harus diurutkan. Cara ngurutkannya sesuai dengan urutan meninggal. Jadi dibuat nanti per kasus gini ya. Saat A meninggal. Ya. Saat A meninggal. Ahli warisnya B. Sebagai apa? Istri. Dapat berapa? 1/8. Selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya adalah 3 anaknya, P, Q, dan R. Sisa diberikan ke anak. P, Q, dan R. Sudah? Nah, yang laki-laki mana? Nanti kalau ada anak laki-laki maka 2:1. Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, selanjutnya saat R meninggal. Ini diurut ini ya. Saat R meninggal. Saat R meninggal, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya R adalah ibunya, kemudian P dan Q. B sebagai ibu. B sebagai ibu, karena R memiliki saudara lebih dari 1, maka dapat 1/6. Sudah? Selanjutnya siapa lagi? Nah, anak ketiga ini punya anak atau tidak? Coba kita baca. Anaknya anak ketiga. Ya. Anak ketiga wafat, masih ada istri dan 1 anak perempuan. Ada istri dan 1 anak perempuan ya. Nah, maka perlu diberikan di sini ya. R wafat, R ini punya istri. Misalnya X, ini istrinya ya. Dan dia punya 1 anak perempuan yaitu Y. Maka X sebagai istri ini dapat 1/8. Lalu Y sebagai anak perempuan sendirian dapat 1/2. Kemudian jika masih ada sisa diberikan ke saudara mayit. Apabila saudara mayit ini ada yang laki-laki. Baik. Dan begitu terus, antum buat rincian kayak gini ya. Lalu apa yang diberikan dari masing-masing? Hartanya A itu apa? Oh, A dulu punya ini. Berarti jatah ibu sekian, jatah istri sekian. Sekarang R meninggal. Hartanya R itu apa saja? Oh, hartanya R dari A juga.
yang ini pembagian 2/1 ini. Dia punya jatah dari A. Berapa? Sekian. Nah, itu dihitung dan nanti diberikan ke ibunya, istri dan anak perempuannya. Baik, sisanya untuk saudara mayit. Nah, nanti Anda juga buat perhitungan berikutnya. Ketika B meninggal, saat B meninggal, ahli warisnya siapa saja, ada perhitungannya. Dia pelan-pelan gini ya, dipecah kecil-kecil. Yang sudah meninggal diasumsikan masih hidup untuk mengurutkan perhitungan. Itu akan lebih mudah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik. Selanjutnya Ustaz, ini ada lagi chat Ustaz. Dipahami insya Allah metode perhitungannya tadi. Insya Allah Ustaz. Baik, kadang intinya begini ya. Kita belajar ilmu waris itu kan sebenarnya ada dua stage ya. Untuk stage 1, tingkatan pertama, itu sifatnya hanya pengantar. Tujuannya cuma mengenalkan, seperti inilah hukum warisan. Bisa jadi di posisi ini mereka masih kebingungan. Saya kurang bisa memahami itu. Saya tidak tahu kenapa kok bisa jadi angka-angka itu. Rumit misalnya. Baik, kalaupun Bapak merasa rumit, tidak apa-apa. Karena di stage 1 itu kepentingannya adalah yang penting Anda mau menerima hukum Allah. Maksudnya gimana Pak? Kalau Bapak sudah kenal dengan cara pembagian warisan seperti ini, ada 2/1, nanti ada perubahan nilai dari setengah jadi 1/4, dari 1/4 jadi 1/8, suami kok istri hasilnya kok beda. Ketika Anda sudah mengenal itu dan sudah mau menerima, insya Allah itu sudah cukup. Masalah pembagian detailnya serahkan ke Ustadz yang dia punya pengalaman dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Boleh lanjut Ustaz? Silakan. Ibu wafat Agustus 2016 meninggalkan seorang suami dan 2 anak perempuan. Pada saat ibu wafat, saudara ibu yang masih hidup ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian bapak wafat di tahun 2018. Pada saat bapak wafat, saudara bapak yang masih hidup 2 laki-laki dan 4 perempuan. Pertanyaannya, siapa saja yang berhak mendapat harta waris? Kemudian berapa bagian yang diperoleh dari harta waris tersebut? Bolehkah harta waris tidak dibagi? Harta waris orang tua berupa rumah dan tanahnya, jadi rumah tersebut hanya sebagai tempat berkumpul buat kami, anak-anak dan cucu-cucunya atau keluarga yang sesekali berkumpul ketika ada acara silaturahmi keluarga. Sementara adik saya dan anak-anaknya tinggal menempati rumah tersebut dan saya di luar kota. Sebulan sekali atau beberapa pekan sekali pulang ke rumah. Ini masih ada sambungannya lagi, Ustaz. Sambungannya ya. Sambungannya, tanah dan rumah dibangun berasal dari bapak dan ibu, kurang paham berapa persentase harta masing-masingnya. Kemudian ada renovasi atap rumah dengan biaya sebagian besar dari bibi, adik bapak, ibu dari warisan kakek, nenek, dan saya. Apakah harta untuk merenovasi tersebut dihitung terpisah atau bagaimana dalam pembagian warisannya? Masya Allah. Masya Allah. Iya. Tapi ini lebih penting daripada pertanyaan yang isinya curhat ya. Iya. Bagi harta lebih menyenangkan bagi saya. Iya. Di sini, nah makanya ini saya kasih mukadimah ini dulu aja ya. Baik Ustaz. Sebenarnya dalam urusan pembagian waris itu kan ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas dalam masalah pembagian waris. Dalam masalah pembagian waris itu ada 2 hal. Yang pertama, menentukan siapa saja ahli warisnya. Yang kedua, menentukan apa harta warisannya. Sudah, 2 ini tok. Kalau 2 ini benar, insya Allah hasilnya benar. Sedangkan jatahnya 1/6, 1/sekian itu sudah ada rumusnya. Anda mau pakai aplikasi itu bisa.
Nah, yang penting adalah Anda bisa menentukan siapa saja ahli warisnya. Karena orang pakai aplikasi, dia masang ahli waris itu keliru. Karena apa? Istilah itu kembali kepada dirinya. Tolong dijadikan sebagai prinsip ya. Istilah hubungan kerabat itu kembali ke mayit, porosnya itu mayit. Sehingga kalau nyebut bapak atau ibu atau paman, semua istilah-istilah ini kembali ke mayit. Bapak mayit, ibu mayit, paman mayit. Nah, kadang ada orang ngisi kembali ke dia. Bapak meninggal, meninggalkan ibu, paman, anak. Diisi di situ. Ibu, ya. Ahli warisnya ibu. Padahal maksudnya adalah istri. Karena kan yang meninggal bapak. Kalau yang meninggal bapak berarti pasangannya jangan ibu, istri. Nah, tapi kan itu ibu saya, ya ibu kamu enggak. Yang meninggal bukan kamu, yang meninggal bapak. Ya. Berarti istilah itu dikembalikan bukan ke penanya tapi ke mayit. Nah, kadang orang salah ngisi di situ ya. Ahli warisnya siapa saja? Ibu. Terus siapa lagi? Anak. Nah, jadi istri nggak disebut di situ karena sudah disebut ibu tadi. Diproses lah, enter, ketemu angka. Loh, ibu dapat sekian toh, ibu anak-anak dapat sekian. Nah, itu salah gara-gara keliru dalam penempatan istilah. Paman ini saudara mayit, tapi paman penanya. Nah, seperti itu juga perlu untuk diperhatikan. Jadi intinya di dua ini, menentukan siapa saja ahli waris, dan yang kedua adalah apa harta warisan. Nah, untuk yang pertama, kita bisa lakukan tracking. Anda sebutkan daftar keluarga. Ini daftarnya. Sekarang siapa yang meninggal duluan, urutannya. Ini meninggal duluan, ini. Nah, ketemu urutannya ya. Yang ini masih hidup ini. Baik, dari urutan itu Ustadz bisa menilai ahli warisnya ini. Yang ini bukan. Ini dawil arham, yang ini ashabul furud, yang ini asobah. Ustadz bisa menentukan itu, insya Allah. Baik. Tapi kalau bicara yang kedua, apa saja harta warisannya? Nah, ini bisa jadi ahli waris lebih paham. Dulu rumah ini dibangun pakai dana siapa? Ya, ibu juga punya saham, bapak punya saham. Wah, itu Ustadz tidak ngerti dah. Intinya, pastikan bahasanya disebut sebagai warisan ibu adalah harta murni milik ibu. Disebut warisan bapak adalah harta murni milik bapak, dan begitu seterusnya. Sehingga perlu dipisahkan dulu, jika memang hartanya bercampur. Baik. Selanjutnya, kalau dari pertanyaan yang disampaikan, tadi mana? Ada ibunya yang wafat, Ustaz. Jadi punya suami. Ibu tahun 2016 meninggal. Ahli warisnya suami dan dua anak perempuan. Saat ibu meninggal, ada 2 saudara, laki-laki dan 2 perempuan. Baik. Dari sini kita sudah bisa menemukan ahli waris. Ya. A plus B. Yang meninggalkan B ya. B meninggal. Saya selalu taruh istri di sebelah kanan ya. B meninggal. Lalu di sini ada ahli waris 2 anak perempuan. X, Z. A punya saudara. 2 laki-laki. 4 saudara. 2 saudara laki, 2 saudara perempuan. Baik. Saudaranya B berarti Ustaz. Salah ya, bukan A yang punya saudara. Yang punya saudara B, yang meninggal. Nah, B punya saudara ini ya, 2 laki, 2 perempuan. Sudah? Perhitungan warisannya gimana? Perhitungan warisannya, A sebagai suami, dapat berapa A sebagai suami? 1/4. Kenapa? Mayit punya anak. Sudah? Kemudian X plus Z sebagai anak perempuan yang lebih dari 1, maka mendapatkan 2/3.
Masih sisa nggak ini? Sisa. Masih sisa ya? Masih. Sisanya berapa? Sepertiga dikurangi seperempat. Ya. 1/12. Sisa 1/12. Ada sisa. Betul, 1/12. Ya, sisa 1/12. Sisa diberikan ke semua saudara, di mana untuk saudara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Dari sisa 1/12 tadi. Nah, ini ngitungnya ya ada teknis tersendiri ya. 2:1 berarti kalau kita gunakan faktor bagi 2 kali 2 tambah 1 kali 2. Berapa ini? 6. Berarti 1/12 dibagi 6. Ya, ketemu bla bla bla. Nanti paket itu berapa? 1/12 dibagi 6. 13 kali 6 berapa gitu? 1/72. 72. Nah, 1/72 berarti untuk masing-masing saudara lelaki dapat 2/72. Masing-masing saudara perempuan dapat 1/72. Sementara untuk suami dapat 1/4, anak perempuan tadi dapat 2/3. Sisanya dibagi seperti ini. Wah, Ustadz, ini nilai warisnya berapa sih? Kok rumit kayak gini? Ya, jangan lihat rumitnya dulu. Ini kalau warisannya 72M kan lumayan. Berarti yang saudara laki-laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1M. Wallahu a'lam. Baik. Masih banyak, Pak? Ada sebenarnya, Ustaz. Yang tadi pun masih ada lanjutannya, tapi oke, ini ada mungkin yang hitungan mungkin bisa di ini bisa ada pertanyaan lain, Ustaz. Ini lebih bersifat ini. Apakah dapat diberlakukan sama seperti pesangon untuk ahli waris untuk royalti, Ustaz? Bagi hak royalti atas pekerjaan seseorang, apakah dapat diberlakukan sama seperti pesangon untuk ahli waris? Baik, yang saya pahami royalti masuk warisan karena dia adalah properti mayit sebelum meninggal ya, karya dari mayit sebelum dia wafat. Berarti royalti atas pekerjaan masuk sebagai warisan. Tapi kalau pesangon tadi, pesangon itu kan ya, pesangon kan harta dia yang disimpan ya. Disimpan saat dia selesai masa kerja baru dikasihkan oleh perusahaan. Sehingga beda dengan santunan kematian. Kalau santunan, maka dia statusnya hadiah untuk keluarga yang ditinggal. Biar tidak terlalu sedih, dikasihlah santunan. Tapi kalau pesangon, itu memang hartanya mayit sebelum dia meninggal. Kemudian uang pensiun yang diberikan oleh pemerintah, maka dia diberikan sesuai dengan sasaran penerima. Yang kami pahami di Indonesia, pensiun terusan itu untuk istri. Sehingga dia hanya jadi hak istri mayit. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini kebetulan kalau yang lainnya ada titipan pertanyaan lagi, Ustaz. Terakhir barangkali, Ustaz. Bagaimana bagian hibah untuk istri atau suami? Kemudian bagaimana menentukan harta milik suami atau istri jika keduanya bekerja, Ustaz? Bagaimana bagian hibah untuk suami dan atau suami? Maksudnya gimana bagian hibah? Ini nggak dijelaskan nih. Intinya hibah itu apa yang diserahkan diterima, itulah hibah. Inti dari hibah adalah apa yang diserahkan dan diterima oleh yang menerima. Maksudnya yang pembagiannya hibah. Selesai. Apakah hibah sama itu. dengan anak-anak, Ustaz? Jadi sehingga hibah itu tidak dihitung. Jatah hibah dari total harta ini berapa? Tidak dihitung seperti itu. Nah, yang dulu kamu terima, orang yang dikasih hibah siapa? Si A. Wahai A, yang dulu kamu terima berapa? Sekian, ya sudah, itu jadi milik kamu. Itu pembagiannya sehingga sama tidak dengan anak-anak, tidak disamakan. Gimana, Pak? Jadi maksudnya apakah itu disamakan dengan cara menghibahkan ke anak-anak? Tadi kan anak-anak disamakan laki-laki dengan perempuan, tapi baik. Hibah suami istri, berarti ini istrinya lebih dari satu. Oh, enggak disebutkan sih di sini. Kalau tapi sama katanya hibahnya harus dibagi rata, Ustaz. Dibagi rata kan berarti ada pesaingnya.
Oh gitu. Nah, ya kalau suami ngasih hibah kepada istri, apakah wajib sama ataukah tidak? Wallahu alam, saya tidak tahu tentang itu karena saya belum belajar masalah seperti ini. Jadi kaitannya dengan fikih poligami saya belum belajar tentang itu. Tapi kalau Mungkin bicara apakah hibah ke anak harus sama, jawabannya iya. Terus aturan suami istri apakah harus sama? Nah kalau tidak ada pesaingnya, nggak berbicara masalah itu. oh ya. Jumlahnya sama dengan anak nggak Ustaz? Yang diberikan ke istri. Jadi Apakah yang diberikan ke istri harus sama dengan yang diberikan ke anak? Tidak. tidak harus. Ya, itu kaitannya dengan orang tua ke anak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menentukan harta milik suami atau istri jika keduanya bekerja, Ustaz? Nah itu kembali ke prosentase ya. Jadi suami ngasih saham untuk pemasukan keluarga berapa, istri berapa. Kalau suami juga plus dipotong nafkah, dari situ kan kira-kira bisa digunakan ya pakai taksiran kasar saja. Taksiran kasar ya kira-kira dalam satu rumah ini istri misalnya 60% atau 40%, pakai prosentase. Taksiran kasar ini yang paling tahu adalah yang terlibat. Dan terkadang namanya taksiran kasar kan plus minusnya cukup besar. Tapi kalau yang pasangannya saling merelakan tidak masalah. Yang pasangannya saling merelakan tidak masalah. Sehingga gunakan taksiran ya kira-kira pendekatan kasar tidak apa-apa. Terus simpulkan, oh berarti istri kurang lebih dapat sekian persen, suami sekian persen. Dengan cara itu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini karena sebenarnya masih ada pertanyaan banyak di chat, tapi karena waktu juga sudah menjelang pukul 2, Ustaz, mungkin bisa ditutup, Ustaz. Baik. Jadi kajian tentang ilmu waris sekali lagi bagi masyarakat secara umum sebenarnya lebih berfungsi kepada pengantar ya, agar mereka bisa lebih menerima pada saat mereka mengalami kasus tentang masalah warisan, sehingga tidak lagi seperti orang yang menolak hukum Allah Ta'ala, nggak mau pakai cara seperti itu, nanti wanita jadi tidak disikapi tidak adil dan seterusnya. Jangan sampai ada ucapan seperti itu pada diri kita, karena tidak ada hukum Allah yang tidak adil. Dan tentu saja adil itu tidak harus sama. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Terima kasih banyak pada para jamaah yang telah ikuti kajian ini. Kami mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan berhubung waktu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan lagi di lain kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.